Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Apa kabar kalian semua? Di tengah gempuran dari berbagai pihak untuk seolah menghancurkan atau menjegal langkah sepak bola Indonesia yang mulai menanjak naik nih. Ada yang gonjang-ganjing dari luar, bahkan musuhnya dari dalam negeri itu sendiri. Makanya kita semua sebagai supporter timnas Indonesia atau supporter Indonesia, marilah kita satukan kekuatan, satukan tekad untuk terus berjuang memperjuangkan timnas kita yang tengah maju dan juga sepak bola Indonesia kita yang tengah menanjak untuk naik. Nah, salah satunya adalah dengan mendukung wakil Indonesia di kancah internasional. Salah satu wakil Indonesia yang akan main adalah Persib Bandung. Nah, Persib Bandung akan atau sudah pergi ke Cina ya, akan melakoni laga kedua AFC Champions League 2 melawan Jijang FC. Nah, kita akan coba bahas sedikit kisi-kisi jelang laga kedua ya di ajang ini ya, bagi Persib maupun bagi Jijang FC. Bagaimana sih peta kekuatan di kedua tim ini, dan juga ada pemain siapa aja yang akan absen di laga kali ini, dan juga ada intrik apa dan juga ada polemik apa sih sebelum laga ini. Semuanya kita akan coba kulik, kita akan coba bahas sepengetahuan kami aja ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua apa yang akan terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan informasi penting yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Caranya masih sama ya, khusus dengan cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga ACL 2 antara Jijang FC kontra Persib Bandung. Persib Bandung akan melanjutkan langkahnya di Asia dengan memainkan laga kedua AFC Champions League 2. Setelah di laga perdana kalah 0-1 oleh tim asal Thailand Port FC, kini Persib harus terbang jauh ke negara tirai bambu Cina. Lawan yang dihadapi adalah tim peringkat 3 Liga Cina musim lalu, Jijang FC. Persib tentunya tak akan mudah melawan tim ini sebab ada beberapa faktor kendala yang harus ditemui oleh Persib. Yang pertama, faktor suhu udara atau cuaca. Di bulan September ini atau awal Oktober ini, suhu di Cina itu sekitar 14 sampai dengan 12 derajat Celcius. Ini tentunya lebih dingin dibandingkan dengan suhu yang ada di Bandung yang paling juga 22 derajat Celcius. Yang kedua, Cina adalah negara yang bisa lakukan apa saja demi tujuan, termasuk menyogok wasit. Sebab beberapa tim yang pernah melawan tim-tim asal Cina ini selalu dirugikan oleh wasit. Yang ketiga, faktor stamina alias kelelahan. Persib harus transit 2 kali jika ingin ke Jijang, sebab jarak dari Beijing ke Jijang itu jika ditempuh menggunakan mobil ini butuh waktu sekitar 13 jam. Persib tentunya belum tahu alias buta akan kekuatan Jijang FC, sebab ini pertama kalinya Persib jumpa tim asal Cina ini. Apalagi media di Cina ini tak seperti atau tak sefanatik di Indonesia, di mana di Cina itu jarang sekali media olahraga yang mengunggah atau mengupload video-video soal tim-tim asal Cina. Beda dengan Persib yang video-videonya bisa ditemui di media sosial manapun, sebab Persib adalah salah satu tim paling populer di Asia dan dunia. Di atas kertas sebenarnya sih Persib seharusnya bisa nih mengatasi Jijang FC, sebab jika Lion City saja bisa mengalahkan Jijang, harusnya sih Persib bisa ngalahin tim ini nih. Tapi dengan satu catatan ya, Persib bisa ngalahin Jijang FC kalau Persib ini full tim. Sementara bagi Jijang FC tentu nggak ada cara lain buat bisa mengalahkan Persib kecuali bekerja sama dengan wasit, sebab dari segala sisi jelas Persib ini satu tingkat di atas Jijang. Yang harus diwaspadai oleh Hodak dan pasukannya adalah trik-trik kotor tim asal Cina ini, sebab dulu waktu drawing aja ini tim ini udah bikin provokasi nih dengan meminta Jackmania untuk mendukung Jijang ketika melawan Persib.
Pemain kunci di kedua kesebelasan, kalau di Jijang FC itu ada striker asal Brazil, Leonardo, yang musim ini tuh sudah tampil 27 kali dengan mencetak 20 gol. Sementara di Persib, harapannya tentu David da Silva ini bisa tampil full ya, sebab David da Silva ini musim lalu adalah top scorer Liga 1. Nah, sekarang kita akan intip aja nih bagaimana sih persiapan kedua tim ini. Di kubu Jejang FC, sebenarnya kalau kami amati di pertandingan lawan Lion City Sailor, Jejang ini tuh selalu mengandalkan penyerangan dari sisi sayap yang dikomandoi oleh sayap-sayap mereka seperti Evert Kofosi dan juga kapten mereka Jin Cheng. Uniknya, tim ini tuh meskipun dilatih pelatih asal Spanyol Jordi Viñals, tapi tim ini tuh sama sekali tak mempraktekkan taktik atau strategi tiki taka loh, sebab Viñals ini meskipun dia ini mantan pemain dan pelatih Barcelona B, tapi Viñals ini lebih suka dengan gaya main Real Madrid yang mengandalkan serangan sisi sayap. Ya kalau melihat ya, tipikal si Viñals ini tuh kalau di Indonesia mungkin kayak Indra Syafri ya, yang mengandalkan kecepatan di sayap dan cutback ya. Wajar lah, semasa aktifnya ya Viñals ini tuh adalah gelandang bertahan ya. Ada satu hal yang unik lagi nih, kabarnya Jordi Viñals ini itu mendapatkan atau mengetahui cara main Persib itu dari Luis Milla yang memang kebetulan satu akademi dengan Viñals di La Masia. Menurut Viñals, Persib adalah tim kuat, bahkan tim terkuat di grup ini sebab Persib adalah satu-satunya tim juara di grup ini di liganya. Tapi Viñals ini dan tim analisnya ini sudah mengantisipasi, bahkan sudah dari jauh-jauh hari Viñals ini mengirimkan tim analisnya ke Indonesia buat mengamati setiap pertandingan Persib di Liga 1. Saya tahu Persib adalah tim kuat di Liga Indonesia. Mereka adalah tim populer di Asia dengan suporternya yang fanatik. Tapi kami saat ini bermain di rumah kami dan kami sudah mengetahui seperti apa permainan Persib. Tentu kami sudah mengetahui kelemahan Persib. Salah satunya adalah cuaca, ujar Viñals yang kami kutip dari harian asal Cina Science Sport. Sebelum ke laga ini, Jijang FC ini tuh alami kekalahan loh di Liga Cina atas tim Cina Natanziun ya. Nah, waktu itu alasan Viñals adalah sengaja nih sebab demi mengumpulkan tenaga untuk melawan Persib. Jadi kemungkinan seperti inilah formasi Jijang FC. Di bawah Mister ditempati oleh Chun Yudong. Duet center back ditempati oleh Lucas Posingnola dan Jeng Sun. Bek kiri ditempati oleh Sin Yue dan bek kanan ditempati oleh Yan Wang. Duet jangkar ditempati oleh Tisian Lee dan Alexandre Dombou. Sisi sayap ditempati oleh Jin Cheng dan Kowasi. Sementara dua ujung tombak ditempati oleh Leonardo dan Sek Yere. Sementara di kubu Persib Bandung, Boyan Hodak cuma membawa 20 pemain ke Cina. Pemain-pemain seperti Rezaldi, Jupe, Seva, Fitra, Ferdiansa, Azikri ini nggak dibawa ya. Seperti yang kami bahas di awal, yang harus diwaspadai oleh tim Persib tentu adalah cuaca ekstrim di Cina. Yang kalau malam itu mencapai minus 10 derajat, tentu ini akan jadi kesulitan tersendiri bagi para pemain Persib, apalagi para pemain lokal Persib yang notabene udah terbiasa dengan cuaca panas di Indonesia. Kelelahan sih pasti sebab jarak yang sangat jauh yang harus ditempuh Hodak dan pasukannya. Tapi harusnya masalah kelelahan ini tuh harusnya bisa diatasi, disiasati loh. Sebab di Persib itu kan ada yang namanya tim fisio, tim pelatih fisik, dan tim analis. Tiga tim ini harusnya sudah memberikan cara bagaimana agar para pemain Persib ini nggak kelelahan. Entah itu dengan metode latihan yang inovatif, pemberian suplemen yang tepat, atau juga dengan metode-metode lain. Jadi seharusnya nggak ada lagi atau nggak ada alasan tuh yang namanya kelelahan. Sebab ya Persib kan memang dari awal musim atau musim lalu kan udah tahu nih bakalan main di Asia. Harusnya itu masalah kelelahan dan stamina udah dipersiapkan dong dari jauh-jauh hari. Ada satu hal yang menurut kami paling beda dan sangat kentara ya saat Persib dilatih oleh Luis Milla ataupun Rene Albert dengan saat dilatih Boyan Hodak. Ini
kontras banget loh perbedaannya soal apa ya, soal sesuatu lah. Kita ambil contoh saat dilatih oleh Luis Milla. Luis Milla ini tuh dibilang pelatih yang nggak meledak-ledak sih, tapi dia ini tuh ketat dalam aturan dan disiplin, khususnya jam malam buat para pemain Persib. Di saat dilatih oleh Luis Milla, para pemain Persib ini tuh diberikan jadwal malam yang memang sangat ketat. Ini tujuannya buat supaya para pemain Persib ini bisa terjaga staminanya. Tapi anehnya seorang Boyan Hodak yang notabene pelatih bertipikal emosian dan meledak-ledak justru memberikan kelonggaran jam malam buat para pemain Persib. Inilah sumber masalah utama stamina para pemain Persib menurut kami. Bukan soal jadwal yang sangat mepet loh ya, tapi para pemain Persib ini masih banyak yang keluyuran malam. Menghadapi Jejang FC, kalau kami analisa saat melawan Lion City Sailor, kelemahan Jejang City itu ada di sektor pertahanan, di mana back-back tengah Jejang ini tuh nggak punya lari yang cukup kencang, apalagi ketika serangan balik cepat. Ini terbukti ya, ketika serangan balik cepat, para pemain bertahan Jejang ini tuh selalu kerepotan. Yang kedua, kelemahan Jejang FC menurut kami ada di sektor kiper. Kiper Jejang FC ini tuh sebenarnya nggak terlalu bagus ya kalau menghadapi syuting-syuting dari jarak jauh atau dari luar kotak penalti. Yang ketiga, Jejang FC ini selalu kesulitan menghadapi tim-tim yang mainnya itu pendek cepat dari kaki ke kaki. Nah, kalau Boyan Hodak mampu memahami kelemahan dari Jejang FC dan menerapkan ini saat melawan Jejang FC, ya kami pikir Persib bisa menang atas Jejang FC. Intinya, kalau menghadapi Jejang FC ini menurut kami loh ya, para pemain Persib ini jangan terlalu lama pegang bola sendirian. Sebab stamina para pemain Cina ini tuh kuat-kuat. Para pemain Persib ini harus lebih cepat nih mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Sebab itulah salah satu cara buat melawan tim Jejang FC ini. Nah, buat dua back sayap Persib, Edo dan Hen-Hen ini benar-benar harus dilapis ini. Sebab dua sisi sayap ini selalu diobrak-abrik di liga ya. Dan Jejang FC punya atau memiliki ya sayap-sayap cepat yang bisa menghancurkan Hen-Hen maupun Edo Febriansyah. Dan sialnya lagi, sisi pertahanan kiri dan kanan Persib ini tuh adalah sisi kelemahan utama di Persib lu ya. Jadi kita akan tunggu nih seperti apa strategi Boyan Hodak dalam melawan Jejang FC. Apakah Hodak akan mengikuti apa yang kami analisa atau tidak? Di bawah Mister ditempati oleh Kevin Rey Mendoza. Duet center back hilangnya Gustavo Franca kemungkinan akan ditempati oleh Victor Igbonevo. Bek kiri Edo Febriansyah dan bek kanan Hen-Hen Herdiana. Duet jangkar ditempati oleh Maklok dan Dedi Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Ciro Alves dan Beckham Putra. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Tyrone Del Pino. Laga Jejang FC kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di RCTI Kamis 3 Oktober 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Yellow Dragon Sports Center Jejang, Cina. Oke, itu sedikit tadi ya. Sedikit pembahasan kita, pembedahan kita di jelang laga kedua sih bagi Persib maupun Jejang FC di ACL atau AFC Champions League 2 antara Jejang FC kontra Persib Bandung. Nah, bagaimana sih jalannya laga kali ini dan juga ada apa yang terjadi di laga kali ini kita akan bahas nanti di fakta pertandingan aja. Makanya jangan lewatin terus ya, pantengin terus channel ini dan ikuti terus perkembangan sepak bola Indonesia karena kita akan terus mengupdate-nya per tiap hari. Terima kasih ya yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rihasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.